Saya senang bisa kembali dan bawa firman untuk Reva, pelayanan Reva. Pak David ada minta saya isi lagi dan juga di J-Hub. Terima kasih atas undangan ini. Saya banyak merenungkan apa yang Tuhan buat dalam 12 bulan pandemi COVID ini. Dan satu tema saya mau bawa saat ini adalah ada pertanyaan, merupakan pertanyaan, apakah kasih karunia Tuhan cukup untuk pandemi COVID ini? Kita selalu mau bertambah-tambah dengan iman. Hanya kita tidak tahu apa yang Tuhan mau pakai dalam hidup kita untuk meningkatkan, memperdalam, memperluas iman kita. Satu statistik yang saya dengar 2-3 minggu lalu, bahwa bunuh diri meningkat di Indonesia. Banyak di kalangan perempuan. Dan kenapa seseorang bunuh diri? Karena dia rasa besok tidak akan lebih baik daripada hari ini. Dan dia putus harapan total. Tenggelam di dalam kekecewaan, keputusasaan sampai mau hentikan hidup ini. Kita baru selesai merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Dan saya rasa Maria Magdalena, dia seperti itu. Dia orang yang membuat hidup dia berharap gambar diri dipulih, dia dapat penghargaan dari Yesus. Dan akhirnya Yesus disalibkan. Dan dia datang ke kubur, lihat kosong, dan dia kecewa berat. Tapi dia dapat harapan baru. Dan itulah yang saya harap kita melihat dalam pandemi COVID ini. Ada hal-hal yang Tuhan buat untuk membangkitkan harapan baru di antara saudara dan saya. Anak muda, kami banyak melayani anak muda dan mereka selalu mau rubah dunia. Mereka mau supaya Efesus pasal 3 ayat 20 terjadi. Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang saya bisa pikirkan dan doakan. Menurut kuasa yang bekerja dari dia di dalam diriku. Ya, semua anak muda, semua generasi muda mau rubah dunia, mau kuasa Tuhan nampak. Tapi tidak tahu mulai di mana. Tidak tahu bagaimana caranya. Dan cara Tuhan tidak selalu sesuai dengan cara manusia. Pada saatnya kita mulai bergerak, kita akan merasakan kelemahan muncul, ketidaksanggupan. Dan pada saat itu, Tuhan akan hadir dengan kuasanya. Dengar kata-kata ini, saya pilih kata ini persis. Waktu kita bergerak di dalam kelemahan kita, Tuhan juga bergerak di dalam kelemahan kita. Saya ulang lagi. Pada waktu kita bergerak di dalam kelemahan kita, Tuhan juga bergerak di dalam kelemahan kita. Matius 14 ayat 22 sampai 33 tentang Petrus berjalan di atas air. Yesus datang dan dia ada jalan di atas air dan dia mengundang Petrus keluar dari perahu menuju kepada dia. Dan Petrus keluar dari perahu dan dia juga berjalan di atas air. Saya mau tanya, menurut saudara, perahu itu apa? Perahu itu kenyamanan. Semua yang kita rasa mendukung, memberi aman dan kenyamanan dalam hidup ini. Dan Petrus meninggalkan itu dan berjalan di atas air. Apa air? Air, ombak, angin. Itu masalah hidup, tantangan dalam hidup ini. Dan selama Petrus melihat Yesus, dia bisa berjalan di atas masalah hidup. Tapi pada saatnya dia melihat di bawah, lihat air dan mulai tenggelam. Karena mata tidak fokus pada Yesus lagi, tapi kepada masalah air.
Ini sesuatu yang kita perlu belajar. Jangan lihat kondisi sekarang, melihat Yesus di dalam semua. Uh, kita perlu suatu generasi sekarang yang akan melebihi batas-batas kemampuan yang dirasakan dalam diri mereka. Setiap generasi diwariskan sesuatu dari generasi sebelumnya. Mereka terima itu dan meneruskan itu dalam generasi mereka menjadi tradisi sering, kebiasaan, tapi mulai terikat dengan tradisi dan kebiasaan. Dan sekarang kita perlu suatu generasi yang bisa bilang gila, yang mau menjalankan impian, mimpi Tuhan, mau dijalankan melebihi batas. Saya mau berikan istilah baru, generasi TAP, TAP. Kita perlu generasi transformasi akhir pandemi. Generasi transformasi akhir pandemi. Yang dapat melihat semua dibaharui. Karena pandemi COVID, semua dibaharui. Ini bukan sesuatu yang kita bertahan-tahan sampai bisa mulai lagi. Tapi ini menjadi sesuatu yang meloncarkan kita ke depan untuk menemukan sesuatu yang baru. Seperti transformasi pujian penyembahan. Pujian penyembahan bukan tim main musik dan nyanyi di depan dan secara profesional entertain kita. Itu sudah lewat, itu sudah kuno sekarang. Transformasi pujian penyembahan sampai kita mengerti pujian penyembahan adalah komunikasi dua arah dengan Tuhan. Yang kita semua orang bisa buat dimanapun, kapanpun. Tidak harus ada musik, tidak harus ada gedung. Tapi itu suatu hati yang mau jadi penyembah yang benar. Transformasi doa. Doa bukan lagi kumpul dengan banyak orang dengan daftar belanja. Semua doa berkat-berkat yang dicari. Tapi doa menjadi sesuatu yang kita menangkap hati Tuhan untuk penuaian akhir zaman ini. Untuk orang-orang yang jauh dari Tuhan. Apa yang Tuhan sedang buat sekarang? Transformasi komunitas. Komunitas bukan hanya gereja di rumah. Tapi komunitas Tuhan adalah keluarga di mana kita dipulihkan dan kita berjalan sama-sama. Bisa 2-3 orang, 5 orang, tidak harus banyak, tapi satu komitmen di tengah-tengah yang membawa kita maju terus-menerus tanpa kondisi apapun menghalang. Harus sadar bahwa generasi saya atau semua yang nonton ini, kalau 50 di atas, dulu generasi kita 80% berminat dengan agama. Sekarang generasi muda hanya 12% yang berminat dengan agama. Berarti tidak bisa tunggu sesuatu generasi berikut. Harus sekarang dengan generasi yang ada. Harus ada kebangkitan. Dan yang saya mau baca ayat-ayat dari 2 Korintus pasal 12 yang saya rasa adalah kunci. Ayat 7 sampai 10. Itu saja, 2 Korintus pasal 17 ayat 7 sampai 10, di mana kita melihat ke dalam hati Rasul Paulus. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat.
ayat 7 yang pertama. Atau kita lihat dari ayat 1 sampai 6 yang saya tidak baca, Paulus dia susun, dia hitung, jelasin semua kekuatan dalam hidup dia. Ini seperti lamaran kerja, di mana dia memberi semua credential, semua kualifikasi yang dia punya. Dia bilang, saya melihat hal-hal yang orang lain tidak lihat. Saya alami hubungan dengan Tuhan yang orang lain tidak alami. Tapi dia bilang dengan terus terang, lebih banyak berkat, lebih cenderung tinggi hati. Itu betul. Dalam hidup kita semua, manusia semua, lebih banyak berkat yang kita alami dari Tuhan, lebih cenderung bisa tinggi hati. Manusia tidak tahu caranya menerima berkat Tuhan. Hidup waktu kita miskin, waktu kita masih semua hidup ini sederhana, kadang-kadang itu waktu yang kita rindu. Kita rasa, oh zaman itu, waktu itu saya paling dekat dengan Tuhan. Contoh, waktu saya buat counseling keluarga, suami istri yang datang, saya counseling, saya tanya, di dalam pernikahanmu, waktu yang paling indah kapan? Dan saudara hampir 100% selalu jawab, oh Jim, waktu kami baru nikah, tahun pertama, tahun kedua, itu tahun-tahun paling enak. Kami miskin, tidak punya apa-apa, tidak punya rumah, tidak punya anak, tapi kami punya teman hidup. Dan itu cukuplah. Ada Tuhan, ada teman hidup, kami lari bersama Tuhan. Dan banyak orang rasa waktu semua simple dan sederhana itu waktu paling indah dalam hidupnya. Karena lebih baik, lebih banyak tambah berkat, susah untuk menjaga hati. Atau apa yang kita rasa perlu tidak tentu apa sebetulnya, apa yang kita mau tidak sebetulnya apa yang kita perlu. Kita mungkin mau ini, mau itu. Dalam hidup pribadi, oh saya mau seperti ini. Atau dalam korporat, di gereja, oh kami mau ini. Tapi tidak tentu itu yang kami perlu. Dan pandemi COVID ini menolong kita mulai lihat apa yang sebetulnya kita perlu. Gedungnya tidak bisa kumpul di gedung, mulai sadar, wah gedung mungkin bukan hal yang prioritas. Atau contoh, satu kali saya buat pelayanan di Perlaman Papua, dari Mambramo, itu daerah rawa, banyak sungai, banyak ikan. Ada satu kampung di tepi sungai. Saya tanya mereka, apa yang kalian perlu di sini? Dan jawaban mereka mengejutkan. Mereka bilang, Jim, kami sangat perlu ikan di dalam kaleng. Ini lucu, ada banyak ikan di sungai. Tapi karena ada pedagang-pedagang yang mulai lewat dan buat tukar barang dengan ada kulit buaya dan lain-lain yang dicari di situ. Mereka dapat ikan di dalam kaleng dan mereka rasa itu paling penting. Itu tanda dari luar bahwa kami sudah tiba, kami sudah berhasil. Ikan di dalam kaleng. Tapi ikan segar ada di sungai. Jadi kita tidak selalu tahu apa yang kita perlu, tapi Tuhan tahu. Kita selalu nyanyi di gereja, Yesus adalah segala-galanya dalam hidupku. Tapi kita tidak tahu Yesus adalah segalanya sampai kita kehilangan semua dan hanya tinggal Yesus. Baru kita tahu bahwa Yesus adalah segalanya. Minggu lalu, saya diundang makan malam di luar di hotel yang paling bagus di kota kami. Ini pertama kali saya makan di luar dalam pandemi. Saya pergi menghormati undangan dan saya ada duduk dengan 2-3 orang, kami makan. Tiba-tiba di belakang saya ada orang datang, Bapak Jimyo, saya mau kenalin Bapak ini. Saya putar balik dan saya berdiri dan ada orang yang mau dikenalin, Bapak Dirjen Departemen Pendidikan dari Jakarta yang baru datang ke Papua untuk
keliling melihat pendidikan di Papua. Dan saya dikenalin dan mereka kenalin saya, oh ini Jim Yos yang membantu lahirkan satu sekolah, Sekolah Papua Kasih yang menjadi sekolah terbaik, pendidikan berkualitas untuk anak-anak yang miskin, di bawah garis kemiskinan. Mereka beri banyak pujian dan saya ada sedikit waktu untuk bicara dengan Bapak Dirjen. Tapi dalam hati saya jaga dan saya khawatir terlalu banyak bicara. Karena saya tidak mau bermegah, karena semua dilahirkan dengan kelemahan banyak, dengan tahan banting, dengan banyak gagal dan belajar dari kegagalan sampai bisa menghasilkan sesuatu sekarang. Dan saya tidak mau rasa tangan saya yang kuat membuat sesuatu, tapi itu semua karena Tuhan. Kasih karunia Tuhan cukup. Jadi saudara, apa saja yang membuat kita berseru kepada Tuhan, tolong. Itu baik dalam hidup ini. Apa saja yang membuat kita lari kepada Tuhan, itu baik dalam hidup ini. Prinsip kedua dari ayat-ayat di 2 Korintus 12 ini adalah ayat 9, kelemahan kita menjadi guru yang mengajarkan kita tentang kasih karunia. Kelemahan kita mengajarkan kita untuk membawa kita keluar dari daerah nyaman. Dan baru di situ kita akan melihat dan sadar Tuhan hadir dan bergerak. Ada dua prinsip yang bekerja, yang kita harus jalani dua-duanya. Satu, kita bersiap-siap seolah-olah semua bergantung kepada kita. Dan kita bergerak seolah-olah semua bergantung kepada Tuhan. Dua-dua ini berjalan sama-sama. Kita perlu kasih karunia untuk keselamatan, kita perlu kasih karunia untuk setiap langkah dalam hidup ini. Sampai hari terakhir bertemu dengan Tuhan, muka dengan muka nanti di surga, kita perlu kasih karunia terus. Satu hal yang saya belajar mengenai masker, sekarang karena saya di ruangan sendiri dan tidak ada orang lain, saya tidak pakai masker dalam rekaman ini. Tapi di publik, di luar rumah, saya pakai masker terus. Dan saya tidak mau masker menjadi sesuatu yang batu sandungan atau bikin konflik di antara siapapun. Tapi saya hanya mau sharing dari pihak saya. Saya perlu kasih karunia Tuhan untuk memakai masker. Ada orang bilang Jim, saya tidak takut virus corona, saya takut Tuhan, jadi saya tidak pakai masker. Salah, diskusi salah. Itu bukan, that's not the point. Saya bisa free lepas masker, tapi karena saya menghormati, mengasihi orang lain lebih daripada diri sendiri, saya siap pakai masker dan saya perlu kasih karunia untuk itu. Untuk terus mengingat orang lain lebih penting daripada saya sendiri. It's not about me. It's about how I can be like Jesus and love people. Jadi kasih karunia kita perlu dalam setiap aspek kehidupan ini. Dan poin yang ketiga dari ayat-ayat ini, dari ayat 9 dan 10, respons kita terhadap kelemahan adalah kunci yang membuka kenyataan pertolongan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Respons, itu yang paling penting. Pandemi COVID ini melatih kita bagaimana kita meresponi Tuhan. Pasti banyak tantangan, kehilangan, ekonomi turun, persekutuan rasa turun, tidak bisa kontak dengan banyak orang, banyak hal turun. Tapi bagaimana kita meresponi semua tantangan, itu kunci. Ada orang yang tanya saya, Jim, apa rahasia seseorang bisa terima berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan? Saya jawab, kunci adalah dia harus belajar
menerima kerugian dulu, baru dia dapat menerima kelimpahan. Harus belajar menerima kerugian dulu, baru siap menerima berkat yang berlimpah. Kuasa Tuhan menaungi siapa? Itu yang saya mau. Kuasa Tuhan menaungi aku. Tapi kuasa Tuhan menaungi siapa? Orang yang super rohani? Jago rohani? Tidak. Kuasa Tuhan menaungi orang yang berespons betul dalam hidupnya tentang semua yang terjadi. Galatia 2 ayat 20, saya sudah disalibkan bersama Kristus, dan bukan saya yang hidup sekarang, tapi Kristus yang hidup di dalam diri saya. It's not about me. Saya mau meresponi semua dengan benar. Matius 10 ayat 17-18, satu kali ada orang datangi Yesus dan dia mulai sambut Yesus, oh guru yang baik. Dan Yesus stop dia, hey jangan panggil saya guru yang baik. Karena saya hanya buat apa yang saya lihat Bapa di surga buat. Saya hanya bicara apa yang saya dengar dari dia. Jika saya mau jadi seperti Yesus, saya harus punya hati seperti dia. Dan tidak akan ada intimidasi, tidak akan ada sesuatu yang menakutkan. Karena saya tahu saya hanya berjalan dengan apa yang Tuhan munculkan sekarang. Semua di tangan Tuhan. Dia berdaulat 100%. Tidak ada yang mengejutkan dia. Ada satu hero, pahlawan, satu orang yang saya salut dan mau belajar. Dan jangan bilang semua yang pahlawan harus dari generasi yang tua. Bisa dari generasi muda juga. Dan ini dari generasi muda. Satu cewek di Pakistan bernama Malala. Mungkin saudara ingat beberapa tahun lalu Malala dapat Nobel Peace Prize. Karena gerak dia supaya anak perempuan bisa bersekolah di Pakistan. Dia bertumbuh di satu wilayah di Pakistan yang sangat sulit, radikal, dan dilarang perempuan muda bersekolah. Dan dia bergerak supaya anak-anak muda yang perempuan, pihak kalangan perempuan bisa ikut sekolah. Dan satu hari ada orang datangi dia dengan pistol dan tembak dia di muka. Dan dia tidak mati, dia hidup. Dan kata dia begini, kesaksian dia, mereka bisa ambil nyawaku, tapi mereka tidak bisa ambil impianku. Itu saudara yang kita perlu. Hati seperti itu. Yang tidak takut mati. Karena hidup ini lebih daripada kesenangan dan kenyamanan saya. Saya mau memenuhi panggilan Tuhan. Harga apapun. Apa yang dulu membuat kita takut dan gelisah tidak lagi mempengaruhi. Saya akan senang di dalam kelemahan. Saya akan bermegah di dalam kelemahan. Saya akan bergerak di dalam kelemahan. Saya akan ketemu Tuhan di dalam kelemahan. Mungkin saya bersaksi sedikit. Pernah saudara-saudara dengar, tapi sedikit saya mau ulangi dengan tujuan tentu. Waktu kami datang ke Papua, saya dan istri punya hati yang kami mau cari masyarakat yang belum dijangkau dan tempat di mana orang lain tidak mau masuk atau tidak bisa masuk. Itu panggilan kami. Kalau orang lain mau di situ silakan. Kami mau cari suku yang tidak ada orang lain. Dan kami dipimpin Tuhan masuk ke pedalaman selatan Kabupaten Merauke, tapi jauh di tengah hutan. Dan ini dari rawa banyak nyamuk. Dan kami masuk di situ 1 bulan saja. Saya dapat hadiah dari Papua. Namanya malaria. Sakit malaria. Kalau datang ke Papua, pasti saudara akan dapat hadiah ini. Karena ini pusat malaria di dunia. Angkatan Laut dari Amerika sudah bikin survei seluruh dunia dan mereka menemukan di selatan Papua
adalah jenis malaria yang paling resistant, paling tidak bisa diobatin dengan obat yang ada sekarang. Jadi saya dapat malaria, dan bukan malaria ringan, tapi malaria berat, +4 tropika dengan panas tinggi, menggigil, ada di bawah, muntah-muntah, rasa tulang belakang mau hancur, dan dievakuasi dengan pesawat keluar, dan sembuh kembali. 2 minggu lagi dapat malaria lagi. Terus setiap 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, terus menerus malaria. Sampai saya tanya Tuhan, apakah saya punya panggilan untuk malaria? Karena saudara, saya tidak punya waktu itu, saya tidak punya teologi penderitaan. Saya punya teologi kemakmuran, dan itu sudah diekspor ke Indonesia, maaf. Tapi teologi penderitaan, saya belajar di Papua. Yang bunyinya begini, Tuhan sanggup menyembuhkan. Dia penyembuh, Jehovah Rapha, Tuhan yang menyembuhkan. Saya percaya. Tapi kadang-kadang Tuhan memilih untuk tunda kesembuhan, supaya di dalam penderitaan kita bisa mencerminkan muka Yesus, wajah Yesus kepada banyak orang. Kesaksian lebih berdampak. It's not about us, it's about other people. Teologi penderitaan. Saya dapat malaria terus, dan saya tidak mengerti sampai tahun ketiga, ada terobosan dan ada anak yang jatuh dalam air, tenggelam, dan kami doakan dan dia kembali, Tuhan bangkitkan dia hidup kembali, dan ada gerakan dari situ 80% suku yang kami layani bertobat, terima Yesus. Tapi beberapa tahun lewat, dan satu hari saya di rumah, beberapa dikeliling api, duduk dengan beberapa bapak bakar sagu, omong-omong, dan ada satu bapak tanya, Jim, masih ingat tahun-tahun pertama waktu selalu sakit? Ya, saya ingat, tidak bisa lupa. Kami lihat Jim jatuh sakit, dibawa dengan pesawat keluar, kami pikir dia tidak akan kembali. Tapi kembali. Sakit lagi, dibawa keluar, kami pikir tidak akan kembali. Tapi kembali lagi. Itu mulai bicara kepada hati kami, bahwa Jim bawa berita yang begitu penting, kami harus dengar ini. Bisa menangkap ini, saudara, bahwa Tuhan pakai penderitaan dalam hidup saya sebagai persiapan bagi Injil dalam hidup mereka. Dan kalau saya bisa menderita supaya satu suku bisa datang kepada Tuhan, why not? Kalau saya bisa bayar harga dengan kesehatan tidak terjamin supaya satu suku datang kepada Tuhan, why not? Kenapa tidak? It's not about me. Nah, satu hal, kita sakit, hal lain dengan anak-anak. Saya punya anak-anak 3, perempuan, ada laki-laki sekarang, adopsi juga, ada 4 anak, tapi 3 perempuan lahir besar di hutan. Dan mereka belajar dengan mama di klinik setiap hari. Amy, yang anak pertama. Amy, dia dari kecil, umur 12 tahun, membantu mama, tolong ibu-ibu melahirkan, jahit kulit yang terbelah dari perang suku, bisa bikin skin graft, ambil kulit dari satu kaki, tempel di kaki yang lain. Ini umur 12 tahun bisa buat semua. Jadi dia akhirnya pergi kuliah di Amerika, kuliah medis, supaya bisa dapat teori yang sesuai dengan praktik yang dia sudah tahu. Dan dia kembali, dia tangani klinik kami sekarang. Dan Amy, waktu di hutan masih kecil, dia dapat malaria terus juga. Kami tidak kirim anak-anak keluar untuk sekolah. Kami tahan mereka, kami homeschooling supaya anak-anak bisa satu hati dengan kami dalam pelayanan. Kami mau mereka rasa mereka juga pelayan Tuhan. Kami mau mereka tangkap hati pelayanan. Bagaimana bisa dengan mengikuti berkorban bersama dengan orang tua. Mereka lihat kelemahan kami. Dan mereka lihat Tuhan bekerja dengan kuasanya dalam kelemahan kami. Dan mereka mulai tangkap itu dan ikut sebagai satu tim. Bukan karena kami selalu jago di depan mereka. Mereka lihat kelemahan kami. Dan mereka
rasa mereka mau satu bagian di dalam pelayanan. Amy, dia dapat malaria beberapa kali dalam koma, tidak sadar, tidak ada pesawat yang bisa evakuasi di luar. Hanya dengan berdoa kami pikir mungkin Tuhan mau panggil sekarang. Tapi akhirnya lewat doa Tuhan kembalikan dia kepada kami. Dan dia luar biasa. Karena dia rasa dia dapat sesuatu dari orang tua di dalam kelemahan kami, di dalam ketidakmampuan kami. Saya bergumul, orang tua selalu mau cukupkan semua untuk anak-anak. Betul? Pasti Bapak Ibu seperti itu. Kadang-kadang kita manjakan anak-anak dengan itu. Dan ada beberapa rekan saya di Papua missionaries yang tegur. Mereka bilang, Jim, ini terlalu bahaya. Anak-anakmu selalu malaria, hampir meninggal, harus tinggalkan tempat itu, kembali ke Amerika. Saya bergumul, apakah ini rencana Tuhan atau panggilan Tuhan masih ada di atas hidup kami? Dan satu hari saya berdoa, Tuhan, saya rasa panggilanmu masih ada dalam hidup kami. Dan sebagai orang tua, sebagai suami, saya buat semua yang ada dalam kemampuan saya untuk menjaga keluarga saya. Saya harus percaya Engkau akan mencukupi kekurangan saya. Dan hari itu, saya dapat damai sejahtera dalam hati. Dan saya tidak khawatir lagi keluarga saya. Bapak Ibu perlu itu. Hati seperti serahkan anak-anak kepada Tuhan. Kasih contoh teladan hidup yang bergantung kepada Tuhan. Bukan karena semua yang kami mampu buat bagi mereka. Dan Amy, dia lahirkan klinik yang kami punya sekarang. Dalam COVID ini klinik berkembang, klinik kesehatan. Klinik kesehatan kami ada untuk orang miskin. Jadi tidak minta biaya, tidak ada bayaran. Mereka datang banyak dari perlaman, baru pindah ke Sentani di kota di pesisir. Bahasa Indonesia tidak terlalu lancar. Mereka datang, mereka dapat hormat, dapat perhatian. Tapi dalam COVID, mulai 500 pasien setiap hari. Karena mereka takut ke rumah sakit karena COVID ada di situ. Jadi banyak datang dan Amy tidak bisa tolak. Dan staffnya, 6 staff, semua dokter perawat orang Papua yang kami bangkitkan dan tolong dalam kuliah beberapa supaya mereka dapat pendidikan yang terbaik dan sekarang mereka melayani di bidang medis. Dan mereka melayani dari hati semua orang. Walaupun mungkin capek sekali dan baru-baru kami harus renovasi tempat klinik supaya bisa layani lebih banyak orang. Karena ini tidak akan berkurang, ini akan tetap atau meningkat. Harus siap. It's new normal. Bagaimana kita melayani lebih banyak orang di dalam kelemahan kami. Mungkin tidak 100% profesional dan mantap, tapi dari hati kami melayani dengan apa yang ada. Contoh terakhir, dengan kebanjiran di NTT baru minggu ini, kita tahu ada badai yang kena Flores, Kupang Timur, Sumba, dan mereka kebanjiran luar biasa dan angin topan dan juga pantai-pantai hancur. Ada beberapa kontak kami, anak binaan kami di situ, dan kami langsung dari hari pertama bermobilisasi. Walaupun kami masih bekerja di Lombok sesudah gempa bumi di situ, masih ada tim di Mamuju sesudah gempa bumi di situ, tapi sekarang kami tambah lagi di NTT, di Sumba dan Kupang. Dan apa yang ada kami langsung kirim. Kami tidak pikir apakah ini akan punya dampak dengan pelayanan lain. Kalau ada sesuatu kami harus kirim, harus bergerak. Ada sesuatu di meja saya yang saya tulis yang tempel di dinding. Emergency, the absence of choice. Saya ulangi, emergency, the absence of choice. Darurat, tidak ada pilihan. Harus bergerak. Kalau ada sesuatu terjadi di Indonesia,
kami sudah punya hati, kami akan turun tangan dan bergerak dimanapun, kapanpun, dengan apa yang ada. Because it's not about me, it's not about us, it's about the harvest. Dan ini yang kita melihat dari Rasul Paulus. Dia selalu minta berdoa supaya pintu kesempatan dibukakan bagi saya. Dia selalu melihat kesempatan. Pandemi COVID membuka kesempatan baru. Dan akan terus ada. Semua berubah, semua transformasi. Jadi saya mau tantang saudara, berdoa memikirkan bagaimana saudara bisa jadi anggota generasi transformasi akhir pandemi. Yang di dalam kelemahanmu melihat kuasa Tuhan nampak dan Tuhan menaungi saudara dengan kuasanya. It's all about Him, not about us. Saya mau berdoa. Tuhan, terima kasih bagi semua yang nonton ini supaya mereka dibawa ke dalam firman dan merasakan apa yang Rasul Paulus merasakan, bahwa dia bisa bermegah di dalam kelemahan, supaya namamu dipermuliakan dalam hidup dia, supaya wajahmu dilihat, bukan wajah dia. Dan ini yang kami minta Tuhan, tolong kami dalam tahun 2021 ini, supaya kami menangkap hati Tuhan. Apa yang kehendakmu terjadilah, kerajaanmu datang ke Indonesia Tuhan, dengan cara apapun yang tidak harus minta izin dari kami akan ikut rencanamu. Bawa kami di tengah-tengah rencanamu Tuhan. Buka mata kami untuk melihat di mana Engkau bekerja. Kami mau di sisimu Tuhan. Di sampingmu tiap saat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God bless you all. Tuhan berkati.